Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast A1 One for You hadir kembali menemani Anda. Seperti biasanya di podcast A1 kita akan menghadirkan sosok inspiratif. Dan ini bulan suci Ramadan, jadi kita akan menghadirkan sosok inspiratif yang terkait dengan amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan suci Ramadan pastinya. Seperti biasanya kalau bulan suci Ramadan banyak amalan yang bisa dilakukan karena pahalanya berlipat ganda. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengaji, menghafal Al-Quran, dan mungkin saja bulan suci Ramadan sebaiknya jadi momentum untuk menghafal Al-Quran. Nah, sosok inspiratif kali ini yaitu Dr. Haji Muhammad Sadli Mustafa, STHI MPDI, seorang hafiz Quran yang sudah melanglang buana baik itu tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustadz, menjadi seorang hafiz yang sudah kemana-mana dan sudah puluhan tahun menjadi hafiz Quran, itu muncul niatnya dan juga menghafal Al-Quran sejak kapan? Itu sebenarnya dimulai dari didikan orang tua awalnya. Orang tua itu tidak mengirim saya ke guru ngaji kampung untuk itu. Ayah saya panggil bapak ya, bapak saya, bapak kandung saya, mama dan tante saya, saudara kakak dari mama saya, itu yang mendidik saya membaca Al-Quran sejak kelas 4 SD. Jadi selama setahun itu saya khatam Al-Quran. Beliau bertiga lah yang gantian mendidik. Jadi setiap Ramadan setelah saya khatam, setiap Ramadan naik kelas 5 SD itu bisa khatam 3 kali dalam bulan Ramadan. Itu masih kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD. Nah, saya khatam Al-Quran 30 juz 3 sampai 5 kali itu. 3 sampai 5 kali, kelas 5, kelas 6 SD. Jadi dari situ mungkin ibu kandung saya menyarankan saya untuk masuk pesantren saja. Karena melihat mungkin potensi saya itu. Ini ya saya dimasukkan di pesantren Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lawo, yang dipimpin oleh guru saya Dr. Kiai Haji Abdul Aziz Rajmal almarhum. Beliau wafat tahun 2020 yang lalu. Dari situlah saya dipanggil oleh guru saya itu. Mungkin informasi dari ibu saya bahwa ada hafalan saya. Ad-Duha sampai An-Nas saya hafal karena sering ke masjid kan. Dengar-dengar imam anak-anak kecil. Jadi ngapal sendiri tuh. Jadi bagus itu anak-anak dari kecil dibawa ke masjid, supaya dengar itu. Itu hafal sendiri, tidak perlu hafal dengan sendirinya karena sering dengar. Akhirnya Ad-Duha sampai An-Nas saya hafal itu karena sering dengar imam kan baca itu. Nah, disitulah saya diminta guru saya untuk menyetorkan itu hafalan saya. Wah, bagus itu, teruskan nak. Sejak itulah, sejak kelas 1 Sadawiyah tahun 1990. Jadi sambil sekolah saya. Sambil sekolah, kalau subuh kan pengajian subuh. Sudah itu ke sekolah, kalau istirahat saya menghafal. Jadi saya nggak main itu, tidak main di sekolah itu. Saya menghafal. Kalau waktu istirahat, pulang sekolah siang sudah makan siang, saya menghafal lagi. Jadi semua waktu lowong saya, waktu sekolah itu saya gunakan untuk menghafal. Jadi selain belajar formal, pengajian kitab, waktu lowong saya itu saya gunakan untuk menghafal Al-Quran. Tamat sanawiyah itu saya bisa hafal 5,5 juz sambil sekolah. Tamat sanawiyah? Tamat sanawiyah 5,5 juz. 5,5 juz. Sambil sekolah. Jadi waktu luang saya itulah yang membuat saya bisa hafal Al-Quran itu. Waktu luangnya tidak dipakai main-main? Enggak, jarang saya main. Karena saya juga tidak tahu olahraga. Jadi saya kan kecil orangnya, jadi tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang badannya gede-gede itu, besar-besar itu. Jadi saya lebih baik ngaji aja gitu. Jadi tamat sanawiyah, saya sekolah di Man 2 ini, Man Model 1 tahun di sana. Tapi setelah pulang kampung ketemu guru saya kembali silaturahim,
Dia sarankan pindah aja kembali nak, lanjutkan hafalanmu. Nah sejak itulah saya pindah. Tahun 95 saya pindah. 95 itu saya bisa hafal 10 juz waktu itu. 10 juz. Ikut MTQ. Akhirnya saya diikutkan MTQ oleh guru saya itu. MTQ tingkat Kabupaten Luwu waktu itu. Belum mekar kan. 95 saya juara 1 tingkat kabupaten. Masya Allah. Tahun 96 dikirim di MTQ Goa itu. MTQ provinsi. Tingkat tahun provinsi. 96 tingkat provinsi golongan 10 juz. Saya juara 1 lagi. Masya Allah. Sejak itulah saya semakin bersemangat itu. Baik. Awalnya saya tidak tahu ada MTQ, nggak tahu ada lomba-lomba kompetisi-kompetisi. Tidak tahu itu. Iya. Niat saya hanya menghafal aja. Supaya enak kalau saya niatnya gini. Kalau imamnya baca saya tahu gitu. Oh, jadi niat awalnya menarik juga ya. Niat awalnya untuk tertarik menghafal Al-Quran itu ketika sholat, kemudian imamnya membaca Quran, saya bisa ikuti. Tahu kan. Nah, jadi saya harus tahu semua itu bacaannya. Itu niat awalnya itu. Karena saya tidak tahu ada MTQ, belum tahu waktu itu. Kan di kampung kan. Jauh dari informasi waktu itu, belum seperti sekarang ada jet-jet itu. Nah, itu. Jadi itu awalnya. Datang juga penghafal dari pesantren Ma'had Hadis Biru sekarang Al-Junaidiyah Bone. Itu penghafalnya sudah datang, saya semakin terinspirasi untuk menghafal. Karena saya lihat itu penghafal 30 juz waktu itu tidak ada waktu. Habis bangun tidur ngaji lagi. Hanya mau ke toilet saja tidak ngaji. Berhenti ngaji dengan tidur. Bahkan ngajinya itu sambil tertidur. Bangun ngaji lagi. Hebat orang ini. Saya mau seperti itu. Itu inspirasinya timbul dari situ juga itu. Jadi selain mau enak saja gitu kalau kita makmum, imam baca kita bisa ikut. Daripada tinggal ngamu saja tidak tahu apa bacanya imam ini. Betul. Jadi itu adalah motivasi sederhana dan motivasi awal juga. Dan alhamdulillah Allah beri hidayah, akhirnya bisa hatam gitu. Masya Allah. Jadi, tapi di pesantren itu saya tidak sempat hatam sama guru saya kayak Abdul Aziz, cuma 23 juz. 23 juz di pesantren nanti itu. Waktu kuliah hafal sendiri. Waktu kuliah di tempat kos tanpa guru waktu itu. Masya Allah, di kos. Jadi sisanya itu saya hafal 8 juz, sisa 8 juz kan 23 aja. 7 juz ya. 7 juz, juz 23 sampai juz 29 itu saya hafal di tempat kos. Dengan kebisingan yang luar biasa. Kanan kiri muka belakang atas kan. Di tempat kos. Ya, kos-kos karena musik dangdut, musik rock, musik pop, musik bergema. Pokoknya riuh. Di dalam kamar sendiri riuh, ketawa ketiwi gitu. Cerita, saya tetap fokus ngaji. Tapi Ustadz fokus ngaji sendiri, menghabiskan waktu di kos untuk menghafal. Apa yang mendukung itu Ustadz? Sehingga bisa melalui, kalau misalnya teman-teman kuliah, apakah karena terbiasa waktu SD juga dulu waktu masih kecil ya, teman ikut main, teman main, Ustadz menghafal, itu terbawa sampai di kuliah. Walaupun misalnya teman-teman kuliah biasanya kan anak-anak kuliah ya main juga, tapi Ustadz tetap di kamar misalnya untuk menghafal. Sebenarnya saya ingin membuktikan kepada guru saya, Kiai Haji Abdul Aziz Rajamal, karena saya izin dulu ke beliau. Nah, saya ingin kuliah, Pak Kiai. Saya ingin kuliah karena sudah waktunya. Sudah lama saya tidak kuliah. Kan 2 tahun nganggurnya waktu saya tamat itu 97. 99 saya ingin kuliah karena sudah umur ijazah itu sudah 2 tahun. Saya ingin kuliah. Ya, bagaimana ngajimu, Nak? Ya, insyaallah bisa. Saya bisa hatam. Jadi saya kuatkan diri saya itu. Saya harus hatam. Saya buktikan kepada guru saya, janji saya harus hatam. Khatam 30 juz. Dan alhamdulillah setahun saya kos itu sambil kuliah. Jadi kalau pagi sambil masak sendiri kalau di kos itu. Sambil masak ngaji terus pagi sudah mandi pergi kuliah. Pulang kuliah kalau tidak ada tugas ngaji lagi sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Bangun jam 4 subuh gitu terus aktivitas saya. Alhamdulillah berkahnya 1 tahun itu saya bisa hatam 30 juz. 1 tahun. 1 tahun itu sudah tamat. Hatam. Ya 7 juz sisanya kan. Itu hatam. Itu saya niatkan hadiah ulang tahun saya waktu itu tahun 2000. Hatam saya tanggal 7 Juli
tahun 2000. 7 Juli 2000. tahun 2000. Saya ulang tahun 8 Juli. 8 Juli. Jadi ini itu sebagai kayak hadiah ulang tahun saya. Masya Allah, hadiah ulang tahunnya adalah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Luar biasa. Di lingkup perkuliahan itu, bagaimana kehidupan seorang Ustadz Sadli waktu itu dengan menghafal Al-Quran juga? Saya santai saja dengan teman-teman itu. Kalau teman-teman mau bermain, karena sudah lama dihafal kan. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, saya ikut diskusi. Jadi kalau teman-teman lagi sibuk juga dengan urusannya masing-masing, saya ngaji. Ya gitu. Itu aja yang saya kerjakan itu. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Ya kalau selepas itu teman-teman saya kemudian sibuk dengan urusannya, saya sibuk dengan ngaji. Nah, jadi saya itu tiap hari ngaji, pokoknya ngaji. Mulai jam 4 subuh bangun sampai terlelap itu. Pokoknya tidak ada waktu saya tanpa ngaji. Ngaji terus. Sampai betul-betul saya bisa melepas mushaf. Artinya waktu di kuliah itu memang kakak saya kan, saya tinggal bareng kakak saya. Sama kakak saya di situ, tempat kos 3 kali 3 meter. Bersama 5 orang di situ dan teman kakak saya. Mereka kan kebetulan mereka juga dari pesantren. Jadi mereka lah yang kemudian menguji saya. Ya coba, benarkah kau hafal itu? Jadi mereka lah yang menyimak. Saya tidak punya guru, tapi mereka yang menyimak. Mereka tidak hafiz tapi bisa baca, karena sudah biasa khatam Quran, bisa baca Quran. Jadi yang simak bacaan saya bukan hafiz waktu itu. Nah, nanti saya kemudian setorkan 30 juz kemudian tahun 2018 kepada guru saya. Oh, 2018. Kiai Haji Syam Amir Yunus SK, pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam Masim. Padahal tamat hafalnya itu di tahun 2000. 2000 ya. Baru disetorkan. Baru setorkan 30 juznya ke guru yang memang hafiz. Itu tahun 2018. Kemudian saya lanjutkan lagi dapat sanad dari beliau. Oh. Sanad Al-Qur'an dari Kiai Haji Syam Amir. Masya Allah. Yang jalurnya ke Jombang itu. Terus ke Kiai Yusuf Mashhar ya. Terus ke Rasul. Terus tahun 2021 saya setorkan lagi 30 juz kepada salah satu pentasih Al-Qur'an. Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA. Itu saya setorkan 30 juz ke beliau. Dan alhamdulillah beliau berkenan memberi saya sanad juga. Sanad Al-Qur'an. Itu menurut beliau prestasi tertinggi seorang hafiz itu adalah ketika mendapatkan sanad Al-Quran dari guru. Masya Allah, Masya Allah. Masih banyak sekali juga yang pastinya menjadi cerita inspiratif dari Ustadz Sadli ini. Tapi kita rehat sejenak dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast A1 One for You. Kembali lagi di Podcast A1 bersama saya Erlangga Rokadi, One for You, dan juga Ustadz Sadli. Dan Ustadz, kalau tadi sudah disampaikan ceritanya, awalnya, motivasinya, hingga perjuangannya di menghafal Al-Quran 30 juz itu, kita bahas lagi soal pada akhirnya Ustadz menghafal 30 juz itu dapat sanad juga. Apa sih yang menjadi keuntungan menjadi penghafal Al-Quran atau menjadi tahfiz? Apa yang dahsyat dari seorang tahfiz? Setidaknya gini, kalau kita menghafal Al-Quran itu ada satu ayat Al-Quran kan di surah Saf itu, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dengan di masalul ladzina di surah Al-Jumu'ah itu, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu membuat kita terjaga gitu. Setidaknya walaupun manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, setidaknya dengan menghafal Al-Quran kita menjaga diri kita. Kita ini penghafal Quran,
Masa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu semacam alarm. Ya itu pengingat. Pengingat ya. Pengingat untuk ketika kita astagfirullah. Ini tidak biasa. Sesuai. Luar biasa. Baik. Kita mau perlihatkan gambar yang bagaimana pengalaman Ustadz menghafal Al-Quran. Kita perlihatkan ini, boleh diceritakan Ustadz ini? Ini guru saya, Haji Syam Amir Yunus. Ini waktu beliau serahkan sanad Al-Quran 30 juz. Pas khatam ini. Pas khatamnya. Di tahun 2018. 18 ya. 2018. Ini Ustadz apa nih? Ini waktu khatam Al-Quran 30 juz di Pesantren Darul Quran Arjawinangun Cirebon, milik pimpinan Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Guru saya juga. Di sini juga dikasih sanad. Dikasih sanad juga. Ini beliau yang gurunya. Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Beliau ulama besar kan. Ini apa nih? Ini waktu acara wisuda saya ketemu beliau. Wisuda di pesantren Imam Asim, beliau diundang. Kan beliau salah satu pembina di sana. Ya, beliau diundang. Harus tetap menjalin silaturahmi juga dengan guru. Alhamdulillah saya ketemu guru saya lagi. Senang sekali rasanya itu kalau ketemu guru. Orang yang paling berjasa, orang paling berjasa, luar biasa ini. Masya Allah. Selain tadi Ustadz bahwa Al-Quran itu, dengan kita menghafal Al-Quran itu menjadikan kita sebagai orang yang selalu mengingat kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan di luar dari ketentuan Al-Quran mungkin dan hadis. Apalagi yang bisa dipetik hikmahnya menjadi seorang hafiz, selain tadi sebagai alarm, sebagai pengingat kalau kita misalnya mau melakukan sesuatu. Ya, setidaknya ada berkah dalam kehidupan. Guru saya pernah mengatakan, guru saya Ki Haji Abdul Aziz Rajmal almarhum mengatakan, teruslah menjadi ahlul Quran, nak. Karena saya kalau mengingat beliau apa yang paling diingat Ustaz? Beliau seperti ayah bagi saya. Dari kecil saya dibina situ. Beliau wafat tahun 2020 lalu. Beliau sangat berjasa dalam kehidupan saya. Beliau lah yang menanamkan tekad untuk terus membaca Quran, menghafal Quran itu pada saya, mengamalkan Al-Quran itu. Beliau yang pertama kali guru hafal Al-Quran pertama saya. Beliau. Cerita apa yang paling diingat Ustaz, paling melekat? Beliau mengatakan kepada saya, teruslah jadi ahlul Quran, nak. Jangan khawatir dunia. Kamu tidak akan kena kefakiran sepanjang hidupmu kalau kamu terus menjadi ahlul Quran. Pelihara hafalanmu. Itu aja. Singkat tapi itu berbekas bagi saya. Berbekas dan selalu teringat. Selalu teringat. Dan alhamdulillah memang berkahnya saya rasakan. Saya lulus jadi PNS itu, saya tidak sangka bahwa satu saat akan ada syarat hafiz 30 juz. Penerimaan pegawai negeri sipil itu tahun 2009 di Balai Litbang Agama Makassar. Itu membuka lowongan untuk CPNS. Syaratnya hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya kebetulan yang lulus. Saya yang lulus. Dan tapi tahun 2022 saya ingin fokus melayani Al-Quran. Jadi saya pindah ke Kanwil Kementerian Agama. Sekarang di tim seni budaya Islam dan musabaqah Al-Quran dan Hadis, bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Sekarang saya pindah ke situ sejak tahun 2022 akhir. Itu pun pindah ke situ karena betul-betul ingin fokus pada. Saya ingin lebih fokus melayani, menjadi khadimul Quran. Khadimul Quran. Masya Allah. Itu salah satu berkahnya, manfaatnya yang kita tidak sangka-sangka. Guru saya sama mengatakan,
pakai rumus TT. Apa itu? TT itu tidak tahu awalnya, tahu-tahu kan kita tidak tahu bakalan jadi apa kita ngaji. Ini kita ngaji apa ini? Betul. Apa maksudnya kita ngaji? Apa maksudnya kita menghafal ini? Hafal saja. Nanti kamu tidak akan tahu itu ada sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Tahu-tahu jadi ini, tahu-tahu jadi Masya Allah. Kita mau perlihatkan lagi gambar yang berikut ini, dan boleh mungkin dijelaskan Ustadz, ini apa ini? Piagam penghargaan apa ini? Oh, ini piagam penghargaan kalau juara di nasional. Wow. Itu sebagai ikut apa ini Ustadz? MTQ? Saya tidak jelas baca itu. Oh, karena kan biasanya ada MTQ tingkat nasional. Kalau yang agak warna kuning mungkin bisa diganti. Kalau yang ini mungkin juara. Yang ini juara 1 kayaknya. Juara 1. Juara 3. Saya di nasional itu 4 kali masuk final. 30 juz itu 3 kali. 1 kali juara 1. 30 juz. Masya Allah. Terus tafsir bahasa Indonesia 1 kali masuk final, tapi hanya peringkat 3. Itu tapi lumayan lah Ustaz. Itu kan tingkat nasional. Kalau ini internasional ini. Wow. Di Musabaqah Al-Quran di Mesir nih saya lihat. Ya, di Mesir. Di Kairo. Tahun 2005. Tahun 2005. Ini Ustaz? Kalau ini yang nasional ini, yang di kalau saya tidak salah di Kendari ini. Tahun 2006 Mufassir ini, Mufassir bahasa Indonesia. Baik. Ini yang juara 1 ya. Ini yang juara 1. Juara 1 Hifzul Quran 30 juz tingkat nasional. Tingkat nasional juara 1. Seleksi tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2005. Wow. Di Gorontalo. Cabang Hifzul Quran 30 juz. Hifzul Quran 30 juz dan juara 1 waktu itu. Terbaik. Ini apa? Kalau ini syahadah dari Mekah, dari Arab Saudi. Waktu musabaqah internasional di sana. Hifzul Quran 30 juz. Jadi tingkat nasional, tapi awalnya saya lihat sih dari kabupaten, kemudian provinsi, habis itu ke nasional, habis itu ke internasional. Ya, memang berjenjang. Ustadz, apa tantangannya menjadi seorang hafiz Quran? Kalaupun tadi dari belia, dari dini sudah menghafal Al-Quran, sampai pergaulan mungkin sejak kecil itu sudah terbatas untuk main lah dan lain sebagainya. Tantangannya untuk menjadi hafiz Al-Quran 30 juz setelah menghafal dan setelah dihafal itu, dihafal 30 juznya. Sebenarnya satu aja, keinginan untuk seperti orang lain, santai-santai gitu. Itu aja tantangan sebenarnya. Keinginan. Kita ngaji, orang santai-santai cerita kan, itu tantangannya itu. Kita selalu terdorong untuk berkomunikasi kan. Tapi kita punya amanah tertentu yang harus diulang setiap hari. Hafiz Quran itu tidak boleh tidak ngaji tiap hari. Harus ngulang tiap hari. Kalau tidak ngulang, ya hilang hafalannya. Nah, itu kuncinya. Harus murajaah tiap hari. Orang Bugis bilang darasa. 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 Harus darasa tiap hari. Mengulang. Walaupun sudah lancar. Jadi walaupun sudah lancar harus ngulang tiap hari. Kalau tidak bisa 5 juz setiap hari, 3 juz lah tiap hari. Kalau tidak bisa 3 juz, 1 juz setiap hari. Itu paling kurang sudah. Harus 30 ngulang tiap hari. Jadi kalau cuma 1 juz 1 hari karena kesibukan, itu kan dalam 1 bulan bisa khatam. Kan 30 hari bisa khatam. Nah, itu tantangannya itu selalu ingin hafiz itu nanti berhenti ngaji kalau diajak bicara gitu. Kan berhenti ngaji kalau diajak bicara. Jadi kalau berhenti bicara ngaji lagi. Berarti tadi sebelum saya ajak bicara Ustaz ngaji dalam hati. Ngaji. Jadi harus ngaji terus. Mengaji terus. Baik dalam hati ataupun dikeraskan ya. Dilafazkan. Itu sebagai bentuk murojaah terus yang. Ya harus murojaah terus. Ngaji terus. Dimanapun berada. Mobil. Kecuali masuk di dalam toilet. Itu aja. Jadi kalau pokoknya kalau melek merem. Kalau sudah melek ngaji. Dan itu prinsip yang terus dilakukan oleh Ustadz Sadli sejak menghafal Al-Quran hingga pada akhirnya tamat 30 juz. Mudah-mudahan bisa terus konsisten. Masya Allah. Artinya konsisten yang paling penting ketika menghafal Al-Quran. Itu tantangan terbesar sebenarnya. Konsisten yang paling konsistensi. Tantangan terbesar seorang hafiz itu
konsistensi, istiqamah dalam murajaah. Baik. Terakhir Ustadz, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat karena ini bulan suci Ramadan? Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat di luar sana di bulan suci yang berkah ini, yang penuh dengan pastinya pahala dilipat gandakan dan lain sebagainya? Adakah pesan yang ingin disampaikan Ustadz? Gini, kalau saya lihat kebiasaan masyarakat ya, nanti Ramadan baru ngaji gitu. Untung kalau hatam. Kalau menurut saya lebih baik luangkan waktu setiap hari lah, jangan tunggu Ramadan baru ngaji. Tiap hari harus ngaji. Luangkan waktu untuk menjadi ahlul Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena kan Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Riwayat Muslim salah satunya itu. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada kamu di hari yaumil qiyamah nanti sebagai syafaat bagimu. Jadi penolong kita nanti itu. Kalau kita terus ngaji, meluangkan waktu setiap hari, barang 10 menit, 15 menit, yang penting setiap hari kita di sela-sela kesibukan ya. Tiap hari kita ngaji. Walaupun bukan hafiz ya. Ngaji apa walaupun terbata-bata. Karena itu ada hadisnya juga itu, wa al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Jadi walaupun kita terbata-bata mengaji, itu dapat 2 pahala. Jadi jangan khawatir, nah saya tidak tahu ngaji Ustaz, belum mahir, belum lancar Ustaz, mengaji aja. Walaupun terbata-bata itu dapat pahala. Dari Tuhan. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Haji Muhammad Sadli Mustafa STHI MPDI sudah memberikan menceritakan soal kisah inspiratifnya dalam menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran pastinya kuncinya adalah konsisten. Dan murojaah. Murojaah. Seperti itu. Semoga ini juga bisa memotivasi kita dalam mengamalkan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, tapi selepas bulan suci Ramadan ibadah kita tetap konsisten juga. Demikian podcast A1 kali ini, saya Erlangga Rokadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.